Dulunya lu ada-ada aja dekat gua, sekarang kok nggak ada lagi. Dulunya lu kelihatan aja seliweran di depan gua, kok sekarang nggak seliweran lagi. Dulunya lu masih ngechat gua, sekarang kok nggak ngechat lagi. Dulunya lu masih like-like sosial media gua, kenapa sekarang lu nggak kelihatan lagi nge-like-like atau nge-view sosial media gua? Oke, di satu sisi you don't need this person guys, itu yang aku lihat. Tapi di sisi lain you don't want this person just go away like that. That's not a good energy, okay? Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading, apakah dia masih memikirkanmu untuk ke-12 zodiak sign di bulan Oktober 2024, oke? Oke. Kamu penasaran guys mengenai seseorang saat ini, apakah dia masih memikirkanmu atau tidak? Kenapa kamu penasaran? Tentu saja karena kamu masih mikirin dia guys. Kalau kamu nggak mikirin dia, kamu nggak akan mungkin punya pikiran apakah dia masih memikirkanmu atau tidak. Ya, penyebab kamu punya pikiran apakah dia masih memikirkanmu atau tidak, satu-satunya adalah karena kamu masih memikirkan dia, oke? Oke, mari kita segera cari tahu guys, apakah orang yang sedang kamu fokuskan ini masih memikirkanmu atau tidak. Oke, ada The Six of Swords datang di sini guys. Pergi dalam keadaan kalah. Dua kali datang guys. Pergi dalam keadaan kalah. Yes. Libra, Gemini, Aquarius. Halo, apa kabar? Nggak harus ya guys. Karena ini general reading, energi banyak orang. Jadi aku nggak bicara ke satu zodiak sign saja, bicara ke 12 zodiak sign. Jadi peluang untuk kamu merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi akan semakin mengecil atau mengerucut. Silakan ditanggapi dengan bijaksana ya. Oke. Aku akan bukakan 10 kartu guys dalam readingan ini. 6 kartu pertama yang di cross akan mengenai dia. Dan kemudian 4 kartu terakhir yang vertikal adalah berupa nasihat atau petunjuk atau tips dan trik untuk kamu dalam menghadapi pesan apapun nanti yang kamu dapatkan dari 6 kartu pertama yang di cross mengenai apakah dia masih memikirkanmu atau tidak, oke? Kalau kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, kayak tergelitik gitu guys, tahu gimana rasanya digelitikin guys? Ya gitu rasanya. Dan kemudian tertarik untuk melihat tips dan trik tadi, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku ya, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Kita langsung mulai saja guys dari Oracle dulu. Satu kartu dari sini sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Please bless this reading for. Apakah dia masih memikirkanmu? Halo kamu. Ya. You know your worth. Oh. Not your worth, your, tapi this person worth ya. Jadi orang ini kayak memang seperti menyadari siapa dirinya sebenarnya, mengetahui nilainya, mengetahui bahwa dia berharga, sangat berarti dalam masa star aku lihat guys. Dan mungkin kamu bisa lihat ini, bahwa ini orang star. Dulu Ray sempat beberapa lama sosial medianya itu inaktif. Bahkan hampir bahkan didormankan, dorman istilahnya guys. Yang sementara waktu tidak bisa dilihat, tidak aktif itu. Tapi sekarang ini datang, wih, aktif banget Ray, kemana-mana. Semua diposting. Sama teman-temannya diposting, sama keluarganya diposting, kerjanya diposting, dia liburan juga posting di sosial medianya, kesannya aktif banget. That's the star ya. Itu masa-masa the star, dan itulah yang membuat kamu kayak langsung penasaran sama ini orang, dia masih kepikiran gak ya sama kamu atau enggak begitu. Oke, yang jelas kamu dan dia saat ini sudah tidak ada urusan ya guys. Bisa jadi kalian itu sudah lama sekali tidak bicara, tapi baru-baru ini kamu kayak melihat dia lagi atau aware tentang kehadiran ini orang lagi, baik itu dari sosial media atau dari manapun, tapi yang jelas tidak secara langsung denganmu ya. Ini orang growing, bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Biasanya sih kalau dalam keadaan seperti ini dia mah nggak ngingat kamu lagi kan. Biasanya ya, mari kita lihat ya.
Apa kata kartunya? Aku ini taruh reader, kartu yang terbuka itu yang aku bacain ya. Oh, ada jealously di sini katanya. Kamu cemburu? Hey, kok gitu? Kamu kayaknya cemburu dengan dia. Aktif sekali ini orang dan kehidupannya jauh lebih baik kamu lihat dari kacamatamu. Jadi kamu lebih senang kalau dia tuh inaktif. Kamu lebih senang kalau dia tuh terlihat sedih. Kamu lebih senang kalau dia tuh terlihat pasif, tidak terlihat bahagia. Jahat banget kamu guys. Oke, the Queen of Swords. Ya, itu defensif ya guys. Oke. Ini tadi yang aku bilang Six of Swords datang 2 kali, dia datang yang ketiga kalinya. Jadi ini orang sepertinya memilih menjauh darimu karena merasa kalah padamu atau merasa it's not my battle anymore. Berurusan dengan kamu itu seperti berada di pertempuran yang salah, guys. Oke, Star kan? Betul tak bilang sedang masa the star dia ini. Halo Aquarius, apa kabar? Libra Gemini, kamu di belakang sekarang karena air sign-nya kuat banget guys. Air sign jaya selalu, oke. Libra Gemini Aquarius jaya selalu, oke. The star datang miring dan ini major karena guys datangnya dari universe, nanti akan ditegakkan oleh universe. Kalau kamu lihat saat ini dia kok keren banget, percayalah guys, kurang dari 6 bulan dia akan lebih keren dari yang sekarang, oke. Five of Cups, Ten of Wands, Ace of Cups, ya, pulling back the energy ya guys. Six of Swords datang bersama dengan the Ace of Cups is like menjauh darimu. Oke, Justice, Libra, Air sign Jaya Jaya Jaya. Libra, Gemini, Aquarius, tinggal si Gemini yang belum kelihatan di sini guys. Oke. Ten of Pentacles, the Fool, the Two of Swords, Queen of Cups. Oke, mulai membingungkan guys. Ciri khas dari air sign kalau di reading itu membingungkan. Queen of Cups, the Star, the Justice. Tapi tenang saja, santai, tidak ada yang membingungkan di meja Ray sesudah semua kartu diklarifikasi ya. Oke, kita langsung mulai saja. What's going on with this Queen of Cups? Thank you very much. Oh, Devil, the Tower, kemudian the Eight of Swords. Ya, ini kayak dipisahkan sih dari kamu ya. Dia tuh ditarik mundur dari hidupmu, keluar dari energimu. Karena dia tuh sempat attach banget atau melekat banget sama kamu. Eight of Swords datang bersama dengan the Devil, itu adalah attachment guys atau kemelekatan. Dan kemudian the Tower datang artinya tidak boleh ada kemelekatan. So saat ini cinta ada, rasa ada, tapi dipendam. Oke, dulunya cinta ada, rasa ada, dan kemudian ditunjukkan padamu dalam bentuk attachment. Kamu itu kayak dikejar-kejar ini orang dulunya, dan kemudian belakangan ini dia memilih mundur, atau sekarang dia udah nggak ngejar-ngejar kamu lagi. Once dia udah nggak ngejar-ngejar kamu lagi, the star ditegakkan untuknya. Heh, bagus ya guys, bagus dong. Emang biasanya sih begitu guys. Ketika kita mengejar-ngejar seseorang, nempel sama seseorang guys, bergantung sama seseorang, aura kita itu redup guys, sinar kita itu hilang, trust me. Makanya kalau ada orang yang dengan sengaja membuat orang lain bergantung padanya, atau dengan sengaja membiarkan orang lain bergantung padanya, itu orang yang jahat guys. Itu orang yang toxic. Karena semua attachment atau kemelekatan, it's like turn off the light, mematikan sinar orang. Karena kan melemahkan. Let's say misalnya aku mau bikin seseorang bergantung padaku, aku akan mengendalikan dia. I know how to control this person. Aku tahu apa yang dia suka, aku tahu apa yang dia mau, aku tahu apa yang dia tidak punya yang bisa aku berikan. Aku akan pakai itu sebagai alat untuk mengendalikan dia. Ketika aku mengendalikan dia dengan menggunakan my tools tadi, sinarnya lenyap. Dia tidak free, dia nggak mendapatkan kebebasannya, cahayanya nggak bersinar guys. Itu makanya orang yang dengan sengaja membuat orang lain bergantung ke dia, jahat. Sama juga halnya ketika seseorang melekat sekali ke kita dan kita memanfaatkan kemelekatannya untuk kepentingan kita sendiri, itu sama seperti kita membuat sinar dia mati, cahayanya mati, kebebasannya hilang. Harusnya kita bantu dia untuk tidak melekat ke kita.
Be independent. Makanya orang yang dengan sengaja membiarkan orang yang melekat ke dia terus melekat, menempel, attach, juga adalah orang yang jahat. Ini orang aku lihat dengan sengaja menempelkan dirinya ke kamu, melekat ke kamu, dan kemudian I don't know, I don't see the devil from your side here. Kamu kayaknya coba cuekin atau abaikan begitu, dan kemudian devil itu ada dari sisi dia, itu yang di tower. Jadi ini orang dicabut paksa dari dekatmu. Kenapa? Untuk mengembalikan sinarnya. Lihat, sinarnya kan sebentar lagi akan ditegakkan oleh Tuhan. This is the light, star. Dan ini major arcana guys, bukan atas kemampuan manusia. Ini diberikan divine, disebut dengan divine intervention, diberikan Tuhan cuma-cuma pada manusia. Jadi kehidupan dia membaik pastinya, perasaan masih ada, tapi dia tidak attach lagi ke kamu, berhasil lewat dari masa-masa attachment tersebut, something like that. Jadi untuk kalian yang resonate dengan readingan ini, kalian melihat seseorang ini dulunya kayaknya ngejar banget, sekarang udah diam. Dulunya kayaknya selalu aja ngasih kabar, even kalian cuekin begitu, sekarang udah gak ngasih kabar. Dulunya selalu saja respon sosial media kalian, sekarang udah gak lagi. Itu ciri-cirinya dia sudah lepas dari attachmentnya ya. Oke. Center of the reading, thank you. Apa yang dia dapatkan sesudah lepas dari attachment? Self-worth. Mengetahui betapa berharganya dia. Harusnya dia tidak mematikan sinarnya hanya gara-gara attached to you, menempel samamu. Ya, jadi ini menahan diri ya untuk tidak kembali mengulang kesalahan yang sama, yaitu dengan cara kesalahan yang sama apa, menempel ke kamu, attached to you. This is about attachment guys, and bisa aku bilang ini semua salah dia. Ya mungkin agak terlalu ekstrim aku ngomong begitu, tapi ya memang begitu guys. Emang siapa sih yang bisa kita salahkan guys di dunia ini selain diri kita sendiri untuk attachment seperti ini? Karena kan pada dasarnya kita tuh tidak perlu bergantung sama orang. Apalagi dalam hal feeling romantic feelingnya enggak sih? Nah kalau dia merasa hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa dia cintai, itu kan salah dia guys. Bisa jadi kamu nggak bisa balas cintanya, bisa jadi kamu memang tidak ada keinginan untuk bersama dengan dia, dan itu di luar kendali dia, dan itu bukan salahmu. Contoh ya, karena ada beberapa di antara kalian juga yang kayaknya memanfaatkan ini orang, karena kan the tower datang. Yang jelas, self-worth ini membuat dia berusaha untuk tidak kembali mengulangi kesalahan yang sama, yaitu attach atau melekat ke kamu, bergantung padamu, berjuang untuk mundur terus dari kamu. Six of Swords, kesannya kalah. Kenapa? Karena tidak berhasil mewujudkan yang dia inginkan. Kalau kita attach sama seseorang guys, that's what we want, right? Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu sama artinya dengan kalah toh. Kalau dia tidak bisa mendapatkanmu karena attachmentnya tadi ditarik mundur oleh the tower ini, artinya kan ini orang merasa dirinya kalah saat ini. Tapi kekalahan itu bringing something good in their life. The star. Karena Six of Cups datang, kalau kamu tanya, dia masih memikirkan aku nggak, Ray? Masih sayang nggak sama aku? Masih. Queen of Cups, masih ada care, peduli, cinta sama aku? Masih. Tapi dia berusaha untuk tidak mendekatimu lagi, dan dia berhasil melakukannya. Kenapa dia bisa mulai belajar untuk menjauhi kamu, tidak melekat lagi ke kamu? Self-worth. Kita teruskan untuk Five of Cups. Kecewa ini orangnya guys, karena berkali-kali aku lihat ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kecewa berat. Queen of Wands, tambah Ten of Wands. Ya, Three of Swords.
Bisa jadi ini seorang istri yang meninggalkan suaminya karena ada kehadiran perempuan lain, seorang suami yang meninggalkan istrinya karena istri yang menghadirkan laki-laki lain, atau seorang pihak ketiga yang meninggalkan pasangannya atau selingkuhannya karena pasangannya itu memilih untuk bersama dengan pasangan sahnya. Kayak begitu baunya guys, karena ada three of swords di sini ya. Kayak pengkhianatan berkali-kali yang mengecewakan. It's like devoted for some reason, and then this person can find a reason why should I be devoted to you anymore. Kayak aku ini mah harusnya setia, aku ini mah harusnya selalu mendampingimu. Dan kemudian masuk self worth. Lu nggak tahu gimana cara menghargai kesetiaan gua. Lu nggak tahu gimana cara menghargai keinginan gua untuk mendampingi lu. Kenapa gua harus setia sama lu? Kenapa gua harus mendampingi lu? Gua kan bisa pergi kapan aja. Nah, that's the self worth ya. Ten of Wands, ya. The Sun, Nine of Swords. Okay, looking for happiness, looking for happiness, something about happiness, mengejar kebahagiaan yang dia tahu dia tidak akan pernah dapatkan dari kamu. Kenapa? Karena dia sudah coba untuk bersama denganmu, there's no happiness. Oke, self worth ini adalah gimana kalau aku nggak bersama dengan dia? Siapa tahu ada happiness. Ternyata ada happiness karena ada star datang. Ada ketenangan hati. Kemudian fokus kepada hal-hal yang lebih penting dalam hidupnya. Ace of Cups. Banyak yang berkembang dalam hidupnya ini guys, karena the star itu fame juga atau keterkenalan ya. Jadi bisa jadi kalau dia ini pebisnis, bisnisnya jadi lancar. Kalau dia ini orang kantoran guys, karirnya tiba-tiba melejit setelah dia menjauh darimu. Kenapa? Sinarnya kan bertambah terang. Dia got back the light, got back the sparkle. Orang yang attachment itu guys tidak menghargai dirinya. Biar gimana pun kamu memperlakukan aku, sesakit apapun aku akan tetap mendampingimu. Posh, mati apinya, mati sinarnya toh. Kalau sinar udah mati orang gak akan lihat guys. Bosnya pun gak akan pernah bisa lihat dia. Tetangganya pun gak akan bisa melihat dia. Teman-temannya pun gak akan menghargai dia. Keluarganya pun gak bakal menghargai dia. Why? Because the light is already turned off. Yang bikin mati siapa? Dia. Ketika dia tarik keluar, bosh, pull back the energy. Ace of Cups, lampunya hidup lagi. Bosnya bisa lihat dia. Oh ternyata pintar juga ini orang. Teman-temannya, wow keren banget ini orang. Fame, terkenal. Keluarganya pun akan bilang, wah kuat banget ini orang, keren. That's self-worth. That's the secret guys. Untuk kalian yang lampunya lagi mati saat ini ya. Gimana Re? Lu ngomong tentang detach. Gimana caranya supaya detach? Keluar dari kemelekatan. Aku udah berkali-kali bilang sama kamu guys, everything is energy. Buang semua apapun yang ada kaitannya dengan sesuatu yang pernah attach ke kamu. Screenshot chatting, foto, rekaman video, rekaman pembicaraan. Everything is energy. Dan itu memberikan energi buruk padamu atau bad vibes for you. It turn off your light. Banyak di antara kalian pasti masih punya satu folder khusus menyimpan foto-foto masa lalu dengan mantan. Nah, terus kalian pengennya move on. Gimana bisa move on guys? Kalian nempel ke dia. Kenapa aku bilang kalian nempel ke dia? Karena kalian masih simpan. Itu adalah kesadaran pribadi bahwa aku menempelkan diriku padamu. Karena kamu pikir foto itu gak punya energi. Everything is energy. Kamu pikir rekaman pembicaraan itu, screenshot chat itu gak ada energinya. Itu energi. Coba kalau gak percaya, kamu baca, kamu bisa nangis. That's the proof that everything about that is energy. Kamu lihat foto mantanmu misalnya yang telah menyakitimu, sementara kamu setiap hari afirmasi guys. Detach from you. Kita sudah tidak ada urusan lagi, aku bisa move on darimu. Itulah afirmasimu setiap hari. Tapi di HP-mu guys, yang kamu bawa-bawa kemana itu, fotonya masih kamu simpan. Fotonya itu berenergi. Semua yang kamu lakukan untuk detach from this person, it will never happen. Kenapa? Karena kamu sendiri yang masih attach yourself ke dia. Banyak yang klien-klien aku personal reading sama aku begitu.
Masa tak bilang gitu? Iya bang, aku udah attach, udah detach dari dia, udah belajar, udah proses. Releasing bang, letting go. Tiap pagi aku afirmasi. Pas aku tanya, kamu masih simpan folder enggak? Foto-foto dia, di hide itu guys foldernya biasanya. Masih, itu baru foto ya guys, belum lagi kepo. Sosial medianya kamu lihat, itu kamu attach ke dia atas kesadaranmu sendiri. Makanya dari awal aku bilang, semua proses attachment, kemelekatan itu salah orangnya. Gak usah salahkan orang lain, gak usah salahkan past life connection, gak usah salahkan inilah gara-gara kami ada urusan di kehidupan sebelumnya. You always have power in this lifetime to release yourself, to turn on your light again. Sekarang masalahnya lu mau atau enggak, itu aja. Kalau kayak gini nggak mau kelihatan. Present past ya, it's over, sudah berlalu. Begitu the star ini nanti ditegakkan, lampunya hidup, dia tidak punya waktu lagi untuk memikirkan kamu ya. King of Cups. But there is still emotion feeling here, a very deep emotion. Tapi akan masuk ke mode diam ya, nggak ada komunikasi apa lagi, komunikasi apapun lagi di 6 bulan ke depan. And you don't like it guys, I don't know why. Aku ngerasa kayak kamu gak suka dia begini. Kok bisa ya gitu? Bukannya harusnya kamu suka ya. Jadi kemungkinan besar kamu yang resonate dengan readingan ini, even you don't really need this person, you just don't want this person go away from your life. Dia gak gitu penting dalam hidupmu, tapi kamu gak pengen dia out of your life. I don't know. Kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu, oke? Ini ada nasihat untukmu guys. It's not good for you. Kenapa? Karena kebebasan orang itu mutlak guys ya. Kalau kamu nggak bisa bantu dia membebaskan dirinya, setidaknya bantu kamu jangan menghalang-halangi dia untuk membebaskan dirinya, something like that. Karena biasanya kalau kalian punya pemahaman atau berpikir bahwa I don't really need you, but I just don't want you gone from my life, ada tendensi kalian akan melakukan sesuatu, tarik ulur untuk membuat orang ini kembali datang, pergi datang dalam hidupmu. Kamu yang akan kendalikan kayak kesannya begitu ya. Dan ini orang masih dalam masa labil aku lihat, sambil menunggu the star yang nanti tegak. Oke. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, because it's not good for you too, tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai apa yang harus kamu lakukan guys, di masa-masa kamu kepikiran tentang ini orang dan bertanya-tanya apakah dia masih memikirkanmu juga atau tidak, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading apakah dia masih memikirkanmu bulan Oktober 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.